Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Bapak dalam materi pembelajaran PPKN di kelas 8 yang pertama. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang pertama kali ini kita akan membahas materi di bab yang pertama. Semester yang pertama ini ada beberapa bab yang akan kita bahas. Satu, dua bab, dan bab tiga. Yang akan kita bahas ini sekarang adalah bab yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Anak-anakku sekalian, mari kalian simak. Di sini ada sebuah gambar. Gambar apakah gerangan? Ini adalah gambar di mana masyarakat sedang mengadakan gotong royong. Arti, ini adalah gotong royong itu adalah cerminan dari perilaku Pancasila atau pengamalan dari nilai Pancasila, yaitu sila yang berapa, anak? Sila yang ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Adanya gotong royong ini adalah nilai dari Pancasila sila yang ketiga. Ini perlu diketahui oleh anak-anakku sekalian. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu pokok intinya adalah mempelajari tentang hakikat Pancasila, yaitu apa saja, mulai dari pengertian Pancasila, fungsi Pancasila, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pembahasan yang pertama dalam hakikat Pancasila ini adalah, anakku sekalian, yaitu yang pertama, pengertian Pancasila. Menurut kalian, apa sih pengertian Pancasila itu? Ayo coba, kalian mungkin bisa paham, bisa tahu ya, apa sih pengertian Pancasila? Nah, jadi kalian bisa cari jawabannya ya. Dan sebenarnya pengertian dari Pancasila itu maknanya masih luas. Tidak menjadi satu pokok. Panca itu apa? Sila itu apa? Panca adalah 5, sila itu dasar. Berarti 5 dasar. Artinya Pancasila ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur sebuah penyelenggaraan suatu negara. Ya. Apa sih yang meliputi? Sama ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, fungsi Pancasila. Nah, di sini adalah beberapa fungsi dari Pancasila, yaitu semuanya ada 7. Yang pertama, sebagai cita-cita dan tujuan negara. Yang kedua, ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, jiwa bangsa Indonesia. Yang kelima, sumber dari segala sumber hukum. Yang keenam, perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang ketujuh adalah alat pemersatu bangsa. Kalian bisa memahami satu persatu dari fungsi Pancasila itu sendiri. Ya. Contoh, fungsi dari Pancasila, ya, yaitu cita-cita dan tujuan negara. Artinya negara itu mempunyai cita-cita, sebuah cita-cita luhur, keinginan, dan tujuan sebuah negara yang bersumber dari Pancasila. Atau satu lagi, ya, fungsinya itu adalah alat pemersatu bangsa. Dengan adanya Pancasila ini diharapkan ya bangsa Indonesia bisa bersatu, tidak terpecah belah. Ini adalah jadi sebagai alat pemersatu bangsa. Dan yang lainnya kalian bisa memahami. Ya. Yang ketiga, proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ini ada beberapa proses tahapan terbentuknya sebuah dasar negara, yaitu Pancasila.
mulai dari proses perumusan dasar, yaitu yang diselenggarakan oleh BPUPKI. Kalian sudah belajar ya di kelas 7 tentang sejarah BPUPKI. Kemudian pada 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan, kemudian diganti dengan PPKI. Ya, ini sudah pelajari di kelas 7 lagi. Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang pertama. Kemudian PPK yang selanjutnya PPKI menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Setelah dirumuskan, mengadakan sidang, kemudian ditetapkan dan disahkan. Barulah terbentuk yaitu sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Terdiri dari pembukaan dan batang tubuh atau pasal-pasalnya. Nah, selanjutnya setelah terbentuknya undang-undang, baru rumusan dasar negara Pancasila yang sah dan benar terdapat dalam alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Inilah proses ya, ditetapkannya Pancasila sebagai negara dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian bisa memahami tahapan demi tahapan ini. Ini adalah bacaan ya ini ya Pancasila. Dari sila yang pertama, sila yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalian sudah bisa hafal sendiri ya, anak-anak sekalian. Jangan sampai tidak hafal Pancasila. Harus sudah hafal. Karena dengan kita hafal, kita akan bisa mengamalkan dari mulai sila pertama sampai kelima. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara ini adalah landasannya. Dasar hukum. Ya. Pancasila itu disebut sebagai dasar negara, landasan hukumnya ada 4. Yang pertama dari sidang PPKI 18 Agustus 1945. Kemudian Berita Republik Indonesia nomor 7 tahun 1945. Kemudian ada Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Dan yang terakhir adalah ketetapan MPR. Ya. Pergantian ketetapan dicabut kemudian ditetapkan ya sebagai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Eka Prasetya Pancakarsa tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Ini adalah landasan ya sekalian ya, bisa kalian pahami semuanya. Ya, nah itu tadi materi yang pertemuan yang pertama ya terkait dengan hakikat Pancasila mulai dari pengertian, kemudian fungsi dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk bagian B ini nanti kita akan ketemu lagi pada pertemuan yang berikutnya di pertemuan yang kedua pelajaran PPKN. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.